Jadi teman-teman sekalian, ketika bulan Ramadan tiba, kita pasti akan berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Ayo siapa nih yang jam 5 sore udah standby di stand buka, di stand takjil? Banyak ya mesti, atau banjir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Tunas Harapan Pati serta teman-teman yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar SMK Tunas Harapan Pati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Lomba Dai SMK Tunas Harapan Pati. Dengan saya Adinda Olga Andarista dari kelas 11 TJKT 1 akan menyampaikan sebuah dai tentang keistimewaan bulan Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, ketika bulan Ramadan tiba, kita pasti akan berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Karena seperti yang kita tahu, kebaikan dan keamalan yang kita perbuat di dalam Ramadan akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Seperti yang dicantumkan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa setiap manusia yang melakukan kebaikan atau keimanan pada bulan Ramadan akan dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 sampai 700 kali lipat. Allah taala berfirman, kecuali amalan puasa. Kenapa? Karena amalan puasa ditujukan untukku. Mereka meninggalkan syahwat dan meninggalkan makanan untukku. Maka dari itu aku yang akan membalasnya. Sungguh orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan pada saat dia berbuka dan kebahagiaan pada saat dia bertemu dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman sekalian, kalau semisal kita melakukan amal kebaikan, kita melakukan hal-hal baik selama di bulan Ramadan, nanti pahala kita akan dipergandakan oleh Allah sebanyak 10 sampai 700 kali lipat, kecuali amalan puasa. Kenapa? Karena pada saat puasa, kita berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan syahwat, kita meninggalkan makanan dan minuman, semuanya karena Allah taala. Dan pahala puasa ini nantinya akan diberikan langsung oleh Allah. Dan jika sudah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya tak terhingga lagi. Bukan sekedar 10 sampai 700 kali lipat, ini sudah tak terhingga lagi. Di hadis tersebut juga disebutkan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan pada saat mereka berbuka. Ayo siapa nih yang jam 5 sore udah standby di stand buka, di stand takjil? Banyak ya mesti, atau banjir nih. Dan yang kedua adalah kebahagiaan pada saat mereka bertemu dengan Allah Ta'ala itu sendiri. Lalu di hadis tersebut juga dilanjutkan dengan kalimat, sungguh bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum baunya di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Selain dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi keistimewaan bulan-bulan Ramadan. Salah satu di antaranya yaitu yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas-penjelas mengenai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka dari itu wajiblah seorang untuk berpuasa di bulan tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa atau dalam keadaan sakit atau dalam sedang keadaan berperjalanan jauh, maka wajiblah dia berpuasa selama hari yang ditinggalkannya itu di hari yang lainnya. Allah meridhoi segala kemudahanmu dan Allah tidak meridhoi segala kesusahanmu.
Lalu teman-teman sekalian, selain melipat gandakan pahala kita pada saat berpuasa, pada saat Ramadan juga merupakan momen yang penting bagi umat Islam semuanya. Karena apa? Karena di situ juga momen turunnya Al-Quran ke dunia ini. Selain itu, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keistimewaan lainnya dari bulan Ramadan, yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Ada salah satu hadis yang menarik bagi saya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada saat Ramadan tiba di hari itu, gerbang-gerbang surga akan dibuka dan gerbang-gerbang neraka akan ditutup dan para setan akan dibelenggu. Dari redaksi lain juga dikatakan hal yang serupa, bahwasanya telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maka wajiblah kalian para umat muslim untuk melakukan puasa pada bulan yang suci ini. Dan pada saat bulan ini tiba, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para setan akan diikat dan di bulan ini pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi teman-teman, dari kedua hadis tersebut sama-sama menjelaskan tentang dibukanya pintu-pintu surga. Apa maksudnya? Jadi Imam Besar Al-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa kedua hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Allah itu membukakan pintu ketaatan pada saat bulan Ramadan. Jadi kita bisa beriman, lalu kita bisa berbuat hal-hal baik selama bulan Ramadan itu. Masya Allah sekali ya keistimewaan bulan Ramadan ini. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita meningkatkan amal kita pada saat bulan Ramadan. Marilah kita berbuat baik pada saat bulan Ramadan yang insya Allah nantinya akan menjadi pelebur dosa kita di akhirat nanti dan akan mendapatkan predikat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cek. Assalamualaikum Adinda Olga Andarista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Olga. Ya, Adinda ini sudah terlihat profesional sekali ya, tidak grogi di depan kamera. Apakah Adinda sering melakukan hal seperti ini? Ya lumayan sering. Lumayan sering, terlihat sekali. Ini saya sampai tidak ada catatan sama sekali loh ini, kosong loh ini. Saya bingung mau ngomong apa ini ya. Oke, sedikit ya Din ya. Kalau secara keseluruhan sudah bagus, sedikit saja. Ketika tadi kamu menyampaikan, setidaknya ini jangan terlalu cepat. Ya, tadi kamu merasa kecepatan enggak? Yeah. Ya, terlalu cepat ya. Jadi harus ada intonasi. Kapan saya harus cepat, kapan saya harus lambat, kapan saya memberikan penekanan, ya. Tapi tadi yang saya acungi jempol adalah kamu sudah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga ada kalimat persuasifnya, ada ajakannya, kemudian ada retorik, ya, ada kalimat retoriknya. Itu saja, tapi secara keseluruhan sudah bagus karena memang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini. Tapi jangan cepat puas, harus tetap belajar. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Adinda Olga. Oke. Jos, yang jawab sempurna, luar biasa. Ya, memang aturannya seperti itu. Ya, ketika ada salam, kewajiban kita itu menjawab sepadannya. Atau kalau bisa malah dilebihkan, ya dilebihkan.
Sama seperti peserta yang lain ya. Tolong bacakan satu ayat dong yang jadi pijakan kamu dari materi-materi, ayat atau hadis lah secara tekstualnya. Sebelumnya mohon maaf Pak, tapi di teks saya tidak ada ayat Al-Qur'annya, langsung dari terjemahannya. Begitu. Ya, ini ya cukup, kalau menurut saya cukup serius. Tadi sebenarnya dari awal tadi sudah saya ngomong dari peserta mulai kedua atau ketiga tadi ya. Sebenarnya kalau kamu bisa mengevaluasi diri itu kan sudah mau persiapan. Saya sudah masukkan clue tadi, minimal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan sudah cukup. Lailatul Qadar, baca surat Al-Qadar, hafal kan? Nah itu kan sudah bisa sebenarnya. Nah, ataupun kalau kamu tadi umpamanya memang benar-benar lupa, ketika kamu ditanya juri, coba bacakan ayat. Ya Pak, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu kan berkenaan dengan surat Al-Qadar yang materinya adalah tentang Lailatul Qadar. Nah, itu mudah sebenarnya ya, apalagi untuk materi puasa. Ya, itu catatan dari saya. Nanti kedepannya jika kita ketemu lagi ya sedikit banyak lah ya singgung ayat ya, kalau bisa memang harusnya sempurna ya kan. Nah, tapi ketika itu sudah mewakili saya kira itu juga sudah cukup. Kemudian nah ini tadi saya sadar sih sebenarnya kamu menyadur terjemah ayat yang Al-Baqarah 180 berapa? 185 kan yang apa tadi, syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Quran, yang ayat itu. Tapi kamu ya untungnya kamu mungkin ya sigap di situ kan ayatnya kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kamu memaknainya adalah Allah meridhoi. Nah, iya kan? Sebenarnya itu benar enggak? Tidak. Ya, jadi saya sebagai juri ya tahulah itu kalau itu sebenarnya enggak pas, karena di situ kan Allah menghendaki kemudahan, istilahnya begitu, memudahkan ya. Puasa itu bukan sesuatu yang berat, tapi sebenarnya mudah, apalagi di situ puasa ada dispensasi bagi kita yang perjalanan jauh, termasuk yang sakit dan lain sebagainya. Ada kriteria khusus yang di situ bolehlah kita untuk tidak berpuasa. Bahkan mungkin kalau pada saat menstruasi dan lain sebagainya kita tidak boleh berpuasa. Dan istimewanya puasa ya itu ya ibadah yang harus kita ganti di lain hari kalau kita berhalangan. Nek sholat, kalau sholat kan enggak. Nah, justru kalau sholat kita perempuan ya, bukan kita. Kalau saya kan tidak termasuk. Ya saya tidak termasuk, makanya tidak termasuk kita. Ya kita lo aja kali ya, tanya gitu atau kita. Ya jadi kalau sholat itu tidak perlu kita ganti. Tapi kalau puasa selagi itu kita ada kesempatan, walaupun menstruasi tetap kita ganti. Jadi itu catatan dari saya. Tadi tolong usahakan menyampaikan ayat secara tekstual, itu sangat penting ya, karena ini dai ya. Secara kontekstual semuanya sudah menyampaikan ya kan, secara kontekstual terjemah baik inti dari ayat sudah menyampaikan, tapi ini adalah dai ya, kita perlu modal ayat ya atau hadis ya, walaupun hanya sedikit tapi itu diharapkan mewakili ya. Nah, kemudian nanti kalau menerjemah juga lebih dievaluasi lagi. Nah, itu secara keseluruhan seperti yang disampaikan Bu Dita, saya juga setuju ya, sudah bagus, luar biasa ya, penampilan dan lain sebagainya itu sudah bagus. Itu dua masukan dari saya tadi, yaitu tentang masalah ayat dan lebih berhati-hati dalam menerjemah ya, apalagi kaitannya dengan ayat ya, hati-hati lagi. Terima kasih ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, mana nih pendukungnya Adinda ini? Ya. Luar biasa. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari pertama saya sudah terkesan ini, senyumnya itu loh ya, manis sekali. Iya. Adinda, kalau secara look ya, penampilan dari semuanya dari awal sampai akhir, aksi panggungnya udah Mem tidak usah memberikan komentar ya, sudah top lah ya. Sedikit masukan untuk yang dipakai hari ini. Itu saya lebih setuju kalau hijabnya itu senada dengan ini ya, agak gelap gitu ya. Karena outernya itu kan sudah netral, sudah bagus yang dipakai. Kemudian hijabnya alangkah lebih manis lagi kalau warnanya yang senada dengan yang rok yang dipakai ya. Kalau kamu pakai yang hitam ini memang netral sih, tapi lebih manis lagi kalau yang warna agak coklat tua itu ya. Kemudian saya setuju dengan Mem Dita untuk tempo. Untuk temponya levelnya agak diturunin satu aja. Ya, biar tidak belibet. Tadi ada yang belibet kan? Iya, akhirnya tempo yang terlalu cepat itu juga memberikan potensi belibet gitu. Nah, itu juga harus diantisipasi, harus temponya dijaga yang medium aja gitu ya, sehingga pesannya lebih tersampaikan, tidak terburu-buru. Kemudian tadi ada satu saya menangkap ketika sudah di 3/4 performance gitu, tiba-tiba kok kayak agak redup gitu ya, agak redup baterainya. Jadi loh kok agak pelan-pelan terus enggak ini maksudnya enggak seceria tadi gitu kan. Ya memang kalau dinamakan dinamika, tapi itu tadi belum sesuai dengan apa yang disampaikan sih. Maksudnya kamu nadanya turun tapi tadi menyampaikannya kayaknya berseberangan gitu. Jadi loh kok tiba-tiba turun gitu ya, tiba-tiba grafiknya turun. Ya, saya merasakan seperti itu. Dan bagus tadi ya sudah ada kesimpulan sehingga kita kita semangat lagi. Kita tadi kamu mengajak ya, jadinya kita terdorong ya, tersugesti untuk melakukan itu. Gitu, dipertahankan apa yang sudah baik dan ditingkatkan apa yang menjadi evaluasi hari ini. Sukses terus buat Adinda, semoga kita ketemu di grand final nanti. Gitu aja ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentar-komentar yang telah diberikan dari Dewan Juri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.